Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata kelola dan manajemen risiko. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan terkait dengan prinsip-prinsip manajemen risiko. Next. Adapun kelompok 4 yang pertama ada Desi Prihatin dengan NIM belakang 188, yang kedua ada Wasilah dengan NIM belakang 209, dan yang ketiga ada Cahyanti dengan NIM belakang 335. Next. Adapun subtema yang akan kita paparkan yaitu ada sejarah, pengertian, prinsip, risiko dan imbal hasil, risiko dan ketidakpastian, klasifikasi risiko, dan implementasi manajemen risiko. Untuk yang pertama ada sejarah akan dijelaskan oleh Desi Prihatin. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama yaitu sejarah dari manajemen risiko. Kita mulai dari era terdahulu dari umur hidup seseorang manusia yang berawal dari 30 sampai 40 tahun. Nah, karena tingkat bertahan hidup dari makanan, tempat berlindung, dan cara mereka menghadapi resiko dan bahaya dari tekanan binatang. Dengan demikian, dari dahulu sebenarnya itu sudah disadari bahwa risiko fisik berkaitan dengan penghargaan berupa materi. Jika seseorang yang memilih tinggal di sebuah gua berani mengambil resiko, ia akan mendapatkan yang dia mau, baik itu makanan maupun bertahan hidup. Namun, mereka yang menghindari resiko, ia akan kelaparan dan meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ketika bentuk pemerintahannya adalah kerajaan yang masih saling menjajah atau merampas tanah, kala itu pelayaran menjadi salah satu jenis transportasi. Perjalanan yang begitu jauh dan beresiko, dari resiko kapal tenggelam atau bertemu bajak laut, namun apabila mereka berhasil, mereka akan mendapatkan tanah luas yang dirampasnya. Kemudian yang ketiga, di era perdagangan rempah pada tahun 350 sebelum Masehi, itu menjadi bukti lahirnya pemanfaatan resiko yang bisa mendatangkan keuntungan. Kemudian yang keempat, sejarah paling awal tahun 2100 sebelum Masehi, ketika Hammurabi di Babilonia melahirkan konsep Gotomri, yaitu bentuk asuransi perkapalan di mana pemilik kapal dapat meminjam uang untuk membeli kargo. Akan tetapi, kita harus membayar utangnya bila kapal pengangkut kargo tersebut hilang di lautan. Kemudian yang kelima, era First Age, di mana perusahaan mulai mempertimbangkan risiko non-entrepreneurial dalam menjalankan bisnisnya. Asuransi merupakan media paling digemari pada saat itu. Kemudian yang keenam, ada era Second Age. Di era ini mulai memperkenalkan tindakan preventif sebelum resiko itu terjadi. Didokumentasikan pada British Standard Institutional tentang standar kualitas tahun 1979. Kemudian yang ketujuh, tahap ketiga, mulai memperhitungkan risiko entrepreneurial dan tersentralisasi pada tindakan preventif. Mulai lahirlah dokumen standar Australia of the World Risk Management Standard dan Canadian Standard. Kemudian yang kedelapan, mulai memberikan perhatian pada laporan keuangan pada tahun 1990. Dan yang terakhir itu di tahun 1999, Institute of Chartered Accountant mempublikasikan Turnbull Report untuk pengawasan dan audit ketat untuk setiap bisnis yang mengelola resiko. Kemudian, pengertian dari manajemen resiko menurut para ahli. Menurut otoritas jasa keuangan, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Kemudian menurut basis risk
are uncertainties resulting in adverse variation of probability or in loss. Menurut Gallatin, risiko didefinisikan sebagai a condition in which there exists an exposure to adversity. Menurut menurut Vaughan dalam Darmawi, resiko itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu resiko adalah kans kerugian. Yang kedua, resiko kemungkinan kerugian. Yang ketiga, resiko ketidakpastian. Yang keempat, penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dan yang kelima, ada probabilitas suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Maksudnya, suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Desi atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan dipaparkan oleh Cahya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen risiko yang dibagi menjadi 10 prinsip, yaitu oleh ahli manajemen risiko bernama Aswad Damodaran. Untuk prinsip yang pertama yaitu risiko ada di mana-mana. Maksudnya di sini tuh adalah individual maupun bisnis hanya mempunyai 3 pilihan ketika berurusan dengan risiko, yaitu penolakan, ketakutan, dan yang terakhir yaitu menerima keberadaan risiko. Nah, risiko yang paling besar akan datang dari hal yang paling tidak kita sangka dan dalam bentuk yang tidak kita antisipasi. Jadi maksud manajemen risiko yang baik ialah mampu mengepalkan tinju atau saat kita mampu berhadapan dengan sesuatu yang tidak terduga. Untuk prinsip yang kedua yaitu risiko adalah ancaman dan peluang. Resiko merupakan campuran dari hal yang menguntungkan dan juga merugikan. Di sini manajemen resiko yang baik bukan tentang pencarian atau penghindaran resiko, akan tetapi tentang cara mempertahankan keseimbangan antara keduanya. Prinsip yang ketiga yaitu resiko adalah kombinasi dari budaya dan peluang yang menguntungkan. Di sini resiko adalah kombinasi dari bahaya dan peluang yang menguntungkan. Maksudnya adalah hal yang wajar bagi manusia ketika memiliki perasaan yang bercampur baur tentang keberadaan risiko tersebut. Pada satu sisi kita takut pada risiko, sedangkan di sisi lain kita mencarinya. Nah, usaha keras dengan sistem manajemen risiko adalah satu-satunya cara manusia dapat mengelolanya. Untuk prinsip yang keempat yaitu tidak semua risiko diciptakan sama. Risiko datang dari sumber-sumber yang berbeda, mengambil bentuk yang berbeda, dan mempunyai konsekuensi yang berbeda pula. Mengelola risiko dengan cara yang hemat, kita harus mengambil perspektif yang benar terhadap risiko dan tetap konsisten melalui proses pengambilan perspektif menuju perspektif yang benar pada risiko dan tetap konsisten melalui proses menuju perspektif tersebut. Jika kita memilih memandang risiko melalui mata investor, kita akan mengakses risiko secara berbeda dan bertindak secara berbeda pula. Untuk prinsip yang kelima yaitu risiko bisa diukur. Di sini untuk mengambil alat yang tepat dalam mengukur risiko, kita harus paham apa kesamaan berbagai alat tersebut, apa yang berbeda, dan bagaimana cara menggunakan hasil atau output dari setiap alat yang digunakan. Untuk prinsip yang keenam, yaitu good risk management or assessment sought lead to better decision. Di sini maksudnya adalah manajemen risiko yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik pula. Alat untuk mengakses risiko dan output dari penilaian risiko harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan daripada proses lainnya. Selanjutnya proses yang ketujuh yaitu kunci manajemen risiko yang baik adalah berhubungan dengan risiko yang harus dihindari, risiko yang harus diambil, dan risiko yang harus dieksploitasi. Di sini pertimbangan dalam mengambil risiko adalah aspek keuntungan potensial yang akan didapat dan biaya yang harus dikeluarkan.
Nah, penentuan resiko mana yang harus dihindari, mana yang tidak harus dihindari, dan mana yang harus diambil manfaatnya merupakan kunci sukses dalam memanajemen resiko. Prinsip yang ke-8 yaitu the payoff to better risk management is higher value. Untuk mengelola resiko yang benar, kita harus memahami pengungkit yang menentukan nilai suatu bisnis tersebut. Dan prinsip yang ke-9 yaitu risk management is part of everyone's jobs. Di sini maksudnya dalam mengelola risiko secara baik, inti utamanya adalah praktik bisnis yang bagus merupakan sebuah tanggung jawab semua orang. Dan prinsip yang terakhir atau prinsip yang ke-10 yaitu successful risks, taking organization don't get there by accident. Untuk berhasil pada manajemen risiko, kita tuh harus menanamkan dalam organisasi melalui struktur dan budayanya. Next slide. Oke, selanjutnya ada resiko dan imbal hasil. Dari sejarah manajemen resiko, tadi udah diuraikan sebelumnya, dan kita dapat mengetahui bahwa konsep risk and return atau resiko dan imbal hasil itu telah lama ada. Pandangan paling awal menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara resiko dan tingkat imbal hasil. Semakin tinggi resiko, maka akan semakin tinggi profit yang didapatkan. Jika suatu badan usaha ingin meningkatkan profit, mereka harus pula menaikkan resikonya. Nah, ini menurut pendapat amatan penulis yang telah bertahan begitu lama. Ini disebut sebagai pandangan klasik. Namun pandangan tersebut perlahan mulai bergeser seiring dengan adanya pandangan baru yang mengatakan bahwa hubungan risiko dengan imbal hasil tidak bersifat linear, tapi non-linear. Pada wilayah 1, risiko yang diambil perusahaan terlalu kecil, sehingga imbal hasil terlalu kecil. Jika seorang direktur atau CEO hanya tinggal di kediaman saja, maka dia tidak bisa menghindari banyak risiko, seperti kecelakaan dan lain-lain. Tapi dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Namun jika perusahaan meningkatkan dan mengelola risiko secara optimal, imbal hasil yang didapat akan lebih besar dan optimal pula. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel sebelah kanan, yaitu pada pandangan modern di risiko yang harus dikelola. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Cahya atas pemaparannya. Next. Selanjutnya yaitu ada resiko dan ketidakpastian. Adapun perbedaan antara resiko dan ketidakpastian, yaitu yang pertama, resiko ini mempunyai subjek dan memiliki kuantitas, sedangkan ketidakpastian subjek tidak ada ukuran kuantitasnya. Yang kedua, untuk resiko diketahui tingkat probabilitas kejadiannya, sedangkan untuk ketidakpastian tidak dapat diketahui tingkat probabilitas kejadiannya. Yang terakhir, untuk resiko ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadiannya, sedangkan ketidakpastian tidak ada data pendukung untuk mengukur kemungkinan kejadiannya. Resiko ini datang karena adanya kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan, sedangkan resiko mengacu pada resiko yang bisa diperkirakan. Subjek resiko memiliki ukuran kuantitas, diketahui tingkat probabilitas kejadiannya, dan ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadiannya. Sedangkan untuk subjek ketidakpastian tidak ada ukuran kuantitasnya, tidak dapat diketahui tingkat probabilitas kejadiannya, dan tidak ada data pendukung untuk mengukur kemungkinan kejadiannya. Next. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi resiko. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada risiko strategi. Risiko strategi terdiri atas risiko bisnis, risiko restrukturisasi, risiko reputasi, risiko alami, dan risiko investasi. Yang kedua yaitu ada risiko keuangan. Risiko keuangan ini terdiri atas risiko pasar berupa nilai tukar, tingkat bunga, ekuitas, dan komoditas. Risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko permodalan.
Selanjutnya yang ketiga ada resiko operasional. Resiko operasional terdiri atas resiko proses, resiko sistem, resiko sumber daya, manusia, dan resiko teknologi. Dan yang terakhir yaitu ada resiko kejadian. Resiko kejadian ini terdiri atas resiko hukum, resiko kewajiban, resiko bencana, dan resiko lingkungan. Next. Resiko yang harus dikelola setiap badan usaha di Indonesia terdiri dari 9 resiko, yaitu ada resiko bisnis, resiko strategi, resiko operasional, resiko hukum, resiko kepatuhan, resiko reputasi, resiko likuiditas, resiko pasar, dan yang terakhir yaitu resiko kredit. Nah, untuk resiko minimal yang harus dikelola oleh seluruh badan usaha yang ada di Indonesia itu terdiri dari 6 resiko, yaitu resiko bisnis, resiko strategi, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Untuk khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti perbankan harus mengelola 3 resiko tambahan lain, yaitu resiko likuiditas, resiko pasar, dan resiko kredit. Next. Nah, berdasarkan peraturan OJK nomor 18 POJK 03 2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum menyatakan bahwa seluruh bank umum konvensional di Indonesia harus mengelola 8 risiko, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis, dan resiko kepatuhan. Berdasarkan peraturan OJK nomor 65 POJK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia, diwajibkan untuk mengelola 2 resiko tambahan, yaitu resiko imbal hasil dan resiko investasi. Jadi untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia diwajibkan oleh OJK untuk menerapkan manajemen resiko untuk 10 jenis resiko, yaitu ada resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, risiko reputasi, resiko strategis, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil, dan resiko investasi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Desi. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu implementasi dari manajemen risiko di BRI Finance. Kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang diterapkan di BRI Finance telah diatur dengan ketentuan di SK tanggal 31 Juli 2021 mengenai kebijakan umum manajemen risiko BRI Finance. Mengacu pada POJK 44 yang meliputi 4 pilar utama manajemen risiko sesuai dengan framework manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris dilakukan melalui Komite Pengelola Risiko Utama, yaitu Komite Pengelola Risiko di bawah supervisi Dewan Komisaris yang terdiri atas Komite Pemantauan Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit. Kemudian yang kedua ada Komite Pengelola Risiko di bawah supervisi direksi yang terdiri atas Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Alko, dan Komite Kepatuhan. Pengawasan aktif tersebut terutama dilakukan dalam penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko, monitoring terhadap kualitas portofolio pembiayaan, proaktif dalam pengawasan dan mitigasi risiko, serta evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala. Hal ini guna meningkatkan penerapan manajemen risiko ke dalam bisnis proses serta meningkatkan risk awareness seluruh stakeholder dalam membangun risk culture perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas, produktivitas, dan sustainability dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
Yang pertama, perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko secara komprehensif yang ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan keadaan internal atau eksternal perusahaan terkini. Kebijakan-kebijakan tersebut disusun ke dalam kebijakan pedoman pelaksanaan atau surat edaran dan standar operasional prosedur yang disosialisasikan kepada seluruh pekerja. Proses identifikasi dan analisis risiko pemberian pembiayaan diatur dalam kebijakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C, karakter, capacity, kapitali, collateral, dan condition, serta dilakukan dengan prinsip 4S principle dan dual control antara fungsi relationship management, credit risk management. Dan yang kedua, perusahaan melakukan penguatan manajemen risiko melalui dua pendekatan, yaitu business process approach and risk scoring system approach. Penguatan manajemen risiko melalui pendekatan bisnis proses diterapkan melalui finance portfolio guidelines, menggunakan pasar sasaran dan kriteria risiko yang dapat diterima dengan penerapan prinsip pembiayaan yang sehat. FVG memberikan acuan agar pembiayaan disalurkan ke sektor ekonomi yang prospek dan atau sangat prospek dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Penerapan manajemen risiko melalui risk scoring system dilakukan menggunakan credit risk scoring pada pembiayaan konsumen. Yang ketiga, perusahaan menetapkan limit risiko berdasarkan risk risk tolerance dan strategi perusahaan secara keseluruhan berupa risk appetite statement dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menyerap exposure, risiko, atau kerugian. Yang keempat, perusahaan menetapkan batas maksimal pemberian pembiayaan, yaitu batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan yang diberlakukan kepada pihak terkait. Debitur tidak terkait individu dan debitur tidak terkait grup. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang keempat, yaitu sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko. Perusahaan menerapkan manajemen risiko yang efektif yang dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang handal agar dapat membantu perusahaan dalam menjaga aset, menjamin ketersediaan laporan keuangan dan manajerial terpercaya, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap aspek kehati-hatian. Penerapan sistem pengendalian internal di perusahaan dilakukan dengan mengadopsi konsep three lines of defense, yakni adanya pemisahan fungsi yang jelas dalam mengelola risiko. Pemantauan atas exposure risiko dilakukan secara berkala dan segera dilakukan tindakan koreksi sehingga risiko dapat terjaga sesuai dengan batasan risk appetite perusahaan. Selain hal tersebut, terdapat satuan kerja audit di bawah jajaran direksi yang mengampu fungsi koordinator pengendalian internal sekaligus strategic business partner perusahaan. Tujuan utama manajemen risiko adalah menjaga agar aktivitas yang dilakukan BRI Finance tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan BRI Finance untuk menyerap kerugian tersebut ataupun membahayakan kelangsungan usaha BRI Finance itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Desi atas pemaparannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.